Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas IF 4204 ingin mempresentasikan website kami yang berjudul Healthy Food. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama saya Meizu Novel Romzi dengan NIM 13011184299. Lalu selanjutnya teman saya Aldi akan memperkenalkan diri. Untuk Aldi dipersilahkan. Nama saya Rahmat Rivaldi, kelas IF 204 dengan NIM 13011180407. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Grady Michael. Perkenalkan, nama saya Grady Michael dengan NIM 13011180188. Selanjutnya teman saya Ahmad Alfansyah. Terima kasih Grady. Perkenalkan diri, nama saya Ahmad Alfansyah Nosdian dengan NIM 1301180006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cornelius, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cornelius Stepanus Alfredo dengan NIM 1301180287. Saya kembalikan kepada Meizu Novel. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah memperkenalkan diri. Jadi di sini kami akan menjelaskan kenapa kami membuat website yang berjudul Healthy Food. Karena ketentuan tugasnya dengan tema kesehatan, kami akan memilih healthy food. Kenapa sih memilih healthy food? Healthy food dipilih karena kebanyakan orang yang melupakan bagaimana pentingnya sebuah makanan untuk menyembuhkan orang atau menjaga kesehatan orang. Jadi orang-orang tuh terkadang suka mikirnya, rumah sakit aja, buat beli obat aja, tapi melupakan kalau makanan tuh juga sangat penting untuk kesehatan kita sebagai kunci kesehatan segala macam. Makanya kami memilih judul Healthy Food. Di sini kami memiliki 3 aktor, yaitu admin, dokter, dan user. User di sini sebagai customer. Namun kami di sini tidak membuat registrasi dokter dengan alasan agar dokternya lebih terpercaya, karena kami mau membuat seleksi terlebih dahulu untuk dokter-dokter yang akan kami pekerjakan di website kami. Jadi membuat website kami lebih terpercaya. Nah, untuk itu saya akan menampilkan sedikit lah websitenya seperti apa. Di sini ada pertama ada landing page, ini halaman pertama. Di sini ada registrasi juga, halaman registrasi. Di sini ada halaman login. Setelah masuk dari halaman login, akan langsung di halaman utama. Halaman utama di sini ada blog-blog tentang makanan, tentang kesehatan. Di sini juga ada update tentang COVID-19 yang sedang ramai. Terus di sini ada konsultasi. Di sini kayak lihat semua konsultasi itu konsultasi yang udah ada. Nah, di sini kalau kita mau bikin konsultasinya, ini halaman-halamannya. Untuk profil juga kita bisa edit di profil bisa edit profil juga. Nah, halaman CRUD-nya tuh di sini ada profil, konsultasi dan bertanya. Lalu ada halaman blog. Jadi blog-blog ini tuh ada create update delete-nya. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya Aldi. Ya, terima kasih Meizu. Saya akan melanjutkan untuk menginstal dari GitHub. Pertama-tama kita clone dulu dari GitHub. Open get stop, clone again. Ini karena tadi udah di clone ya. Nah, sudah. Lalu kita buka dari sini. Kita buka dari VS Code aja. Lalu config-nya ganti dulu. Karena
agak sedikit perbedaan. Nah, sini. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang daftar dan masuk ya. Untuk daftar, jadi kita awalnya daftar dulu. Ini bebas. Terus passwordnya. Itu password yang 1 dan 2 harus sama. Nama lengkap. Ini habis itu mengisi tahunnya, ya bebas saja lah. Ya udahlah, ini aja. Daftar. Nah, setelah daftar diklik, nanti ada muncul berhasil membuat akun, sekarang Anda bisa login. Oke, sekarang masuk dengan email yang tadi. Lalu agak delay dan langsung masuk. Nah, lalu saya akan menjelaskan tentang codingannya. Jadi di sini tuh di view template, kan di out, daftar dan masuk. Nah, tadi itu yang daftar itu, jadi ada apa aja. Nah, di sini tuh daftar ada namanya nih navbarnya. Ini navbarnya di sini. Itu daftar udah navbar udah default dari semuanya sama default. Jadi ada base URL lihat bersama, terus ada halaman utamanya, terus ada masuk sini base URL login, dan ini daftar atau register. Lanjut ke isinya itu ada base. Nah, ini formnya itu kita dalam bentuk form, kita masuk ke base register, masuk ke register, semuanya untuk masuk ke regisnya. Nah, ini di sini if ini untuk apa? If ini untuk misalnya kalau dia itu berhasil dibuat, maka akan keluar message sukses. Nah, sukses message itu ada di controller, juga kalau gagal ada di error message. Nah, ini isinya input email, input dan lain-lain, informasi-informasi, juga button-button ya. Gitu. Terus yang masuk itu sebenarnya sama juga. Navbarnya juga sama semuanya. Nah, ini juga ada error juga, ada sukses message juga. Kalau error tuh akan kayak misalnya ini error message-nya. Error message juga ada di controller juga, dan di sukses message juga ada di controller. Ini juga base URL legend dan lain-lain, bla 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 bla. Masuk base URL register. Ini button-buttonnya. Lalu sudah. Nah, sekarang bagiannya untuk menjelaskan landing page. Untuk Grady Michael dipersilakan. Terima kasih Rahmat Rivaldi untuk kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang landing page. Jadi di landing page ini pertama kita ada header, ada navbar. Kemudian di sini ada carousel. Nah, yang pertama navbar itu dia ada di sini. Ini navbar. Ini adalah untuk navbar yang ada di sini. Kemudian untuk carousel kita ada 3. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Itu ada di sini. Ini untuk pref dan next-nya. Kemudian yang ketiga kita ada
Eh, ya ini ada 3 ini. Itu ada di sini. Kemudian di bawahnya untuk yang objek-objek yang di bawahnya ini itu ada di bawahnya. Itu ini. Ada di div yang ini. Sampai sini. Kemudian kita menggunakan animasi di bawah karena ada back to top ini, yaitu ini. Back to top ini jika diklik akan kembali ke atas. Nah, dan menggunakan animasi yaitu ini. Mungkin landing page hanya segitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Alfansyah. Untuk Ahmad Alfansyah dipersilakan. Terima kasih Grady. Oke, di sini sebentar. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang halaman blog yang isinya berita-berita yang lagi, kalau sekarang kita lihat yang lagi viral-viral contohnya corona. Dan kita langsung lihat ke codingannya. Sebentar. Ke codingan. Nah, ini. Jadi di landing page yang untuk controller tadi, yang untuk controller, untuk landing page untuk blog tadi, di sini saya mengambil sebuah JSON dari controller blog pada variabel berita yang berisi 3 berita baru yang diambil dari controller. Nah, variabel preview di sini itu akan membatasi kalimat sampai 100, selebihnya mengeluarkan titik-titik. Nah, jadi kalau kita bisa lihat di list judul ini yaitu judul yang nantinya dipakai di judul yang dipakai di sini lawan bad mood. Ini 3 makanan dan ini cara menjaga kesehatan mental tengah ini. Nah, yang ininya itu ini untuk kalimat-kalimatnya gitu. Kalimat-kalimatnya. Oke. Kita masuk ke baca selengkapnya. Nah, jadi di sini itu ini mengambil dari controller block untuk function read-nya yang sudah terselect sesuai dengan URL. Bisa lihat lagi di sini ya. Nah, di sini kita juga pakai bootstrap. Nah, juga diambil dari controllernya. Oke, sekian dari saya. Akan dilanjutkan dengan untuk saudara Cornelius Stefanus Alfredo. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvan. Saya akan menjelaskan masing-masing aktor pada tugas kami. Yang pertama ada admin. Admin di sini mendapatkan fitur melihat semua user yang dimana sudah dilengkapi dengan jQuery dan tabel. Di sini bisa di-delete. Lalu kita ke daftar dokter. Sesuai dengan latar belakang kami hanya membuka pendaftaran melalui admin saja, tidak membuka pendaftaran secara umum. Setelah itu kita ke verifikasi pos. Tujuan verifikasi pos adalah untuk memfilter kiriman-kiriman dari dokter agar kiriman tersebut bisa dinyatakan akurat dan aktual.
Lalu ada konsultasi. Di sini admin mendapatkan fitur melihat semua konsultasi pada member sekaligus melihat pesan-pesan pada user dan dokter. Karena di pesan ini kami sudah menutup pelayanan, maksudnya semacam menutup konsultasi karena sudah terjawab oleh dokter. Sekarang kita pindah ke aktor user. Di sini user akan mendapatkan layanan berupa melihat blog, konsultasi, dan edit profil. Dan berikut adalah konsultasinya seperti ini. User akan mengirim pertanyaan dan judul sesuai judul. Dan bisa memilih dokter. Dan akan masuk di ini. Oke, kita akan pindah ke aktor dokter. Di sini aktor dokter akan mendapat layanan fitur antara lain adalah buat blog, yaitu ada input judul, isi post, dan gambar tersebut, yaitu ada lagi konsultasi. Nah, di sini kita akan mendapatkan pesan dari user. Dan di sini adalah update-nya. Update dari konsultasi. Tadi di admin lupa menunjukkan bahwa ada delete sebuah konsultasi. Oke, mungkin akan langsung ke skripnya. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 controller. Saya akan menjelaskan secara singkat masing-masing controller. Di sini ada admin. Ada beberapa layanan atau fitur pada admin, antara lain adalah lihat user, verif blog, dan untuk meng-create dokter. Selanjutnya ada blog sendiri, ada view, create blog, create post, dan delete blog. Dan jangan lupa update blog. Di sini ada dokter. Dokter mendapatkan fitur antara lain cek layanan inbox, maksudnya konsultasi. Dan di fitur konsultasi tersebut ada berupa member. Di sini ada fitur member yang berguna untuk membuat layanan konsultasi. Ada kirim untuk mengirim pesannya tersebut dan menginputkan ke database. Ada update dan ada view. Dan selanjutnya ada login. Login di sini ya untuk login saja. Registrasi sama juga untuk registrasi. Dan ada user untuk update dan delete-nya. Dan untuk persyaratan pada tugas kali ini, JSON-nya kami mengoutputkan ke dalam view dari controller, yaitu langsung ke JSON array. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, sebentar dulu dong. Jadi lupa tadi mau bilangin kesan dan pesan untuk melakukan tugas ini gimana, sama seberapa puas kita. Mungkin bisa dimulai dari Mezo.
Untuk pesan dan pesan dari saya, pesannya menarik membuat website bersama teman-teman saya. Kendalanya ya banyak, kayak ada yang baru bisa ngodingnya sedikit-sedikit saja sama kayak saya. Ada yang ya membuat laporan gak mau, tapi karena dia ngodingnya jago ya dia ngoding segala macam. Banyak juga kendalanya kemalasan karena tinggal di rumah doang. Itu udah berapa lama, itu juga kendala-kendalanya. Untuk pesannya, semoga tidak bertemu dengan Wepro di lain semester lagi. Amin. Itu kesan dari Amin. saya. Untuk tingkat kepuasan puas kalau belajar di kelas, tapi kalau untuk belajar online sangat tidak puas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya Aldi. Ya, perkenalkan kembali, nama saya tadi Aldi. Kesan dan pesannya dalam mengerjakan Webpro ini menarik, cukup menarik. Dan terbilang sangat susah ya karena keterbatasan materi yang kita punya, karena di tengah-tengah pembelajaran Webpro kita dilanda COVID ini ya. Jadi harus belajar dari rumah gitu. Jadi banyak yang harus dipelajari sendiri, entah dari mana itu asalnya gitu. Terus dari segi kerjasama juga karena susah, terus karena ya kemalasan juga. Apalagi kerjasamanya sekarang tuh kan kayak lagi sangat malas untuk mengajarkan apapun lah. Jadi kadang-kadang ada yang menunda-nunda, kadang ada yang alasannya nganterin emaknya belanja, ada yang alasannya mati lampu, apapun itu. Jadi ya kadang-kadang emang nggak bisa, waktunya tuh nggak sinkron gitu. Buat bersamanya tuh jadi kurang gitu. Ya mungkin segitu saja dari saya. Saya akan lanjutkan ke Saudara Grady Michael. Terima kasih Saudara Rahmat Rivaldi. Kalau untuk saya sih ya, kesannya itu gimana ya? Saya agak sedikit bangga karena saya bisa menciptakan sebuah website yang menurut saya cukup baik bila suatu saat akan dikembangkan lagi, karena ini membuat website ini bersama teman-teman bagi saya merupakan sebuah pencapaian yang cukup mantap lah begitu ya. Terus kalau untuk kendala sih ya ini, jadi kan kita itu apa ya, kesulitan dalam hal untuk berkomunikasi begitu. Jadi yang namanya komunikasi dalam sebuah kerjasama tim kan itu memang suatu kunci yang memang cukup penting gitu. Dan kedua ini karena apa ya, siklus tidur kami ini berbeda-beda begitu. Jadi ketika yang satu bangun akan akan memberikan seperti pendapat atau masukan-masukan untuk rekan-rekan kami yang lain, tapi rekan kami yang lain masih tertidur gitu. Jadi ya kalau untuk saya sih mungkin sebegitu ya. Tapi aku cinta Webpro. Untuk selanjutnya silakan Saudara Cornelius. Ke Saudara Alvan terlebih dahulu. Oh ya, mungkin tadi ada miskom ya dengan Saudara Grady, jadi saya terlebih dahulu. Pertama itu kesan saya ya seperti teman-teman yang bilang sebelumnya, di semester ini itu bukan cuma Webpro doang gitu yang kesulitan itu, tapi yang lain juga. Jadi membuat kami ini belajar di rumah ini jadi tertekan gitu kan. Nah ya, dikarenakan itu ya emang komunikasi antara teman
antara tim, antar mahasiswa dan dosen itu memang sangat penting gitu, antara asprak dan mahasiswa, antara asdos dan mahasiswa. Tapi satu sisi kan ya balik lagi, kita semua ini kan manusia yang mempunyai kekurangan gitu kan. Nah, jadi ya kesan saya sih gimana ya, lumayan sulit lah gitu untuk membuat website ini gitu, untuk membuat tubes, bukan tubes ini aja sih. Tapi ya tetap harus bersyukur dengan apapun yang didapat gitu kan. Ya udah sih. Ya pesan saya ke depannya Webpro makin membaik lah. Ya mata kuliah Webpro menumbuhkan bibit-bibit masa depan untuk Indonesia. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan Saudara Cornelius Stefanus Alfredo Sinabela. Baik, terima kasih. Saya akan saya akan memberikan kesan antara lain di keadaan sekarang ini belajar menjadi otodidak, walaupun memang ada suatu bimbingan dari dosen, tapi nyatanya bahwa pelajaran itu tidak bisa, kalau saya pribadi tidak bisa masuk otak jika tidak tatap muka langsung. Mungkin di Tubes ini kesan saya sih bisa hidup di tekanan lah, tertekan maksudnya. Dan untuk pesannya ya kepada Webpro sih mungkin di-upgrade aja sih, jangan langsung maksudnya jangan stay di kode integer, atau ya mungkin main ke Laravel. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Karena Webpro sendiri kan, web programming kan nggak selalu di kode integer. Baik, saya akan memberikan kembali kepada Saudara Alvan. Jadi ya itu saja kesan dan pesan dari kelompok Healthy Food kelompok 1 IF 4204. Juga mohon maaf jika kami ada kesalahan selama mata kuliah Webpro. Terus juga mohon maaf lahir dan batin ya Bu. Ya Bu. Ya, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas 1 semester ini. Ya, Bu. Ada Ya. kata-kata terakhir dari saudara yang lain? Udah, saya kira itu saja Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.